Innasyirka la zulmun azim. Ternyata memperkenalkan Allah, tauhid kepada anak itu yang paling utama, yang harus diajarkan, ditanamkan sejak dini. Pemirsa penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tidak ada adab yang baik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya selain dari pendidikan yang baik. Maka anak merupakan amanah, dan amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak memang membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Anak bisa jadi membawa luka juga bagi orang tuanya ketika orang tua tidak bisa mendidik dengan baik. Dan Quran telah mengajarkan bagaimana langkah-langkah dalam mendidik anak. Salah satunya kita bisa buka dalam Al-Quran di surat Luqman ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Ternyata memperkenalkan Allah, tauhid kepada anak itu yang paling utama, yang harus diajarkan, ditanamkan sejak dini. Kenalkan Allah, kenalkan siapa Rob kita kepada sang anak. Karena ternyata ini adalah fondasi utama anak akan mengenal dunia. Karena anak adalah titipan, Bu. Jadi mindsetnya pemirsa, anak itu bukan milik kita, tapi anak adalah titipan. Titipan siapa? Allah. Maka siapa yang akan meminta pertanggungjawabannya nanti? Allah. Maka tanggung jawab kita, tugas kita bagaimana bisa mendidik anak-anak dengan baik. Yang pertama tadi. Di ayat ke-14-nya dilanjutkan. Apa selanjutnya setelah memperkenalkan tauhid? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Berbuat baiklah kepada orang tua. Maka ibu punya tanggung jawab untuk mendidik dengan baik sehingga anak itu pun akan baik kepada kita. Dan kita harus memberi contoh nih yang punya anak. Kita harus baik sama orang tua kita. Betul nggak? Sehingga anak pun melihat, oh mama saya baik sama nenek saya. Maka saya pun harus baik sama mama saya. Dan akan seperti itu polanya. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang pada kita. Ketika kita mencontohkan kebaikan, maka anak kita yang akan memperlakukan kita seperti itu. Kita baik sama orang tua kita saat sudah tua, maka nanti insya Allah ketika kita sudah tua, anak kita yang baik. Karena kebaikan adalah energi, pemirsa. Dan energi akan berputar, tidak akan menghilang. Energi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berputar dan kembali kepada kita sendiri. Baik dari orang yang sama ataupun Allah kirimkan orang lain yang akan memberikan kebaikan untuk kita. Insya Allah. Jadi ibaratnya Ustadz kita nih kurir ya. Kurir, betul. Jasa penitipan, Bu. Ya kita dititipin, barangnya nyampenya keadaannya rusak apa enggak. Betul. Masih utuh enggak ya. Orang seneng enggak terimanya. Jadi begitu Ustadz ya analoginya. Terima kasih Iya, Ustadz. Iya baik. Baik sekarang siapa lagi yang mau curhat nih? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya, Iya. iya, silahkan. Nama saya Puji Lestari dari Majelis Taklim Nurul Ilmi. Silakan. Saya ulangin lagi ya, curhat dong Ustadz. Iya, Ibu Puji. Biar rame. Iya, iya, iya. Gimana caranya mendidik anak di era yang sekarang ini? Anak saya itu dibentak sedikit, ngambek. Dikritik sedikit, putus asa. Jadi saya mohon, misalnya contohnya gini Pak Ustadz. Anak ini sudah saya turutin apa yang dia mau. Anak saya sekarang kelas 12,
SMA ya, SMA kelas kelas 2. 3. Ya kelas 3, terus apa yang dia minta saya turutin. Dia pengen les privat, saya jalanin. Ayo deh, ya privat. Beda lagi, ada 2 lagi, 1 lagi les, saya ikutin gitu. Nah di sini dia itu kadang-kadang gini, Ibu, nanti kalau saya tidak diterima di yang Diinginkan. universitas negeri, Ibu jangan marah ya. Saya bilang enggak dek, gitu kan. Yang penting kamu harus berjuang dulu. Oke. Saya bilang gitu. Nah, saya mau bertanya gimana tip dan triknya cara mengkritik anak saya ini biar ada nilai juang yang lebih kuat lagi gitu loh Pak Ustadz. Oke. Baik. Saya rasa cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji langsung ditanggapi oleh Ustadz Hilman ya. Ustadz, gimana nih cara menghadapi anak supaya dia punya nilai juangnya yang lebih tinggi gitu? Oke. Ya. Masya Allah. Ibu. Ada 3 pendekatan yang harus ibu pahami dalam mendidik anak. 1. Mendidik anak itu menuntun, bukan menuntut. Apa? Menuntun, bukan menuntut. Berapa banyak di antara kita sibuknya menuntut, tapi lupa menuntun. Lebih banyak nuntut sama anak. Nak, kamu teh ya. Kamu teh lihat mama. Wah. Kata anaknya, udah dilihat mama. Kadang ibu suka ungkit-ungkit tuh. Kamu tahu kan, mama teh capek. Mama teh ngelahirin kamu, mengandung kamu. Kamu lihat kan waktu kamu lahir? Tidak makan. Ujungnya ibu keluar kata-kata yang kurang pas. Hargai mama. Wah, kata anak, berapa harga mama? Menuntun bukan menuntut. Jadi ibu tuntun dulu anak. Lesnya itu bukan semata-mata maunya kita, tapi maunya anak. Dia belajarnya mau apa, tanya sama anak. Kadang-kadang, mohon maaf, obsesi tingginya di orang tua. Padahal anak gak nyaman dengan apa yang orang tua inginkan. Betul gak? Ibu jarang tanya. Yang ditanya apa? Hasil? Mana hasilnya? Mama udah nyekolahin kamu. Kata anak teh, liur saya teh pusing. Jadi ingat, menuntun bukan menuntut. 2, mendidik anak itu memberi, bukan meminta. Nah, kalau nanti kamu sukses, kalau nanti kamu berhasil, jangan lupakan mama. Kamu teh gak jadi apa-apa kalau gak ada mama mah. Wah, bu, ibu teh ngerasa paling penting di rumah teh. Kata anak teh, iya sih, tapi gak gitu-gitu amat kali mah. Ibu ngasih aja. Dan punten ya, pemirsa RCTI, jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan urusan dunia yang dia miliki. Ibu seringkali bilang, anak itu sukses kalau hartanya banyak, pekerjaannya bagus, karirnya oke. Ya oke lah itu. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya. Dan bukan menjadi prioritas utama. Karena sebenarnya yang paling penting bukan hanya dunia saja yang sukses, tapi bagaimana dia bisa membawa dirinya untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ibu minta itu jangan urusan dunia, Bu. Kalaupun mau minta urusan akhirat. Nak, kamu boleh pinter, kamu boleh les ABC, tapi mama minta jaga sholat. Nah, itu boleh minta. Tapi urusan dunia fokusnya memberi dulu, bukan meminta. Jelas sampai di sini? Jelas. Dan yang ketiga, mendidik anak itu menginspirasi, bukan mengintimidasi. Bukan menekan. Bukan membuat anak kita menjadi takut dengan orang tuanya. Kan sekarang banyak fenomena seperti itu ya. Anak-anak lebih betah di rumah, di luar rumah. Ketemu orang tua tuh ya seketemunya. Ya kadang-kadang juga kita gak punya waktu. Ibu kalau lagi di rumah, sibuk dengan apanya? Dengan HP, Sibuk Ustadz dengan katanya. HP-nya, sibuk dengan kesibukannya yang lain. Ibu pernah nggak punya waktu sama anak, izin ya, ngobrol berdua aja sejam dalam sehari? Jarang.
Ujungnya kalaupun ngobrol tuh, ujungnya mohon maaf kan, berantem. Kalau nggak berantem ngomongin bapaknya. Kamu tuh jangan kayak bapak kamu ya. Tuh kan, jadi curhat sendiri sama anak. Kata anak teh, saya mah nggak tahu apa-apa, mah nggak usah dibawa-bawa. Jadi kualitas komunikasinya juga ya Penting, penting. saya kira penting. Makanya di meja makan itu kan sekarang ada dialog meja makan ya. Dulu tuh kan kita pengen ya, makan nggak makan asal kumpul. Sekarang mah nggak makan nggak kumpul gitu kan. Ibunya pegang HP, ayahnya pegang HP, anaknya pegang HP. Ujungnya tempat makan yang harusnya di tempat kumpul menjadi tempat yang jauh. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Jadi Ayo saya kira kita ubah ya. cobalah ini Ramadan Supaya kan, lebih kondusif betul. juga, betul. Kan ada kesempatan buka bersama keluarga. Iya. Ini kesempatan banget. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Iya, baik. Semoga komunikasi kita dengan keluarga, suami, anak lebih baik ya Bu ya. Iya. Amin. Ya. Berikutnya, siapa yang mau curhat? Saya. Sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasimah, biasa dipanggil Laras dari Majelis Taklim Asaba. Laras, Ibu Laras ya? Ya, Iya. saya mau tanya, Ustadz. Di rumah saya ketitipan ponakan, sedangkan orang tuanya keduanya bercerai. Dan awal-awalnya nurut, kalau disuruh ngaji, sekolah, bangun sendiri, mandi sendiri, jalan sendiri. Nah, lama-kelamaan mungkin itu ngikutin tetangga sebelah. Jadi sering ngelawan gitu, Tad. Pas saya omelin, ya udah saya pulang ke mama aja gitu. Oh. Terus ya udah kalau mau pulang nggak apa-apa. Tapi sama mamahnya kan nggak diterima. Kasihan ya. Nah, terus kata neneknya, udah bener tinggal di situ, dekat ngaji, dekat sekolah gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mendidiknya, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu Rasiman ya? Ibu Rasima. Panggilannya Laras. Nggak nyambung perasaannya. Iya, ya udah. Oke, biar nyambung nanti jawabannya Ustadz ya. Sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Ya, Sejuk di hati.